Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pembelajaran tematik dengan judul pengertian dan landasan pembelajaran tematik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Susi Mulyaningsih, yang kedua Siti Mutmainah, yang ketiga Ahmad Adi Cahaya Saputro, yang keempat Anindya Putri Prasetya, dan yang kelima Fatma Dwi Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran tematik. Nah, apa itu tematik? Tematik adalah isi dari suatu bahasan materi yang terkait dengan masalah dan kebutuhan lokal yang dijadikan tema yang disajikan dalam proses pembelajaran di kelompok belajar. Sedangkan pembelajaran tematik yaitu suatu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa atau peserta didik. Sedangkan arti dari pembelajaran terpadu sendiri yaitu suatu pembelajaran yang diawali dengan pokok bahasan atau tema tertentu yang itu dikaitkan dengan pokok bahasan lain yang dilakukan secara spontan atau terencana. Nah, pada umumnya pembelajaran tematik atau terpadu itu suatu pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang itu akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar sehingga membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam hal ini siswa belajar secara tematik sehingga dapat bermain atau belajar dengan kreativitas yang tinggi. Dengan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok itu aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara bermakna. Nah, pembelajaran tematik juga dapat diartikan sebagai pola pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemahiran, nilai dan sikap pembelajaran dengan menggunakan tema. Nah, dari beberapa materi yang saya paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema, yaitu menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan dan memecahkan masalah sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme yaitu memandang proses pembelajaran yang ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan suasana yang alamiah. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Pada aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi. Manusia mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Pengetahuan tidak dapat ditransfer oleh guru kepada siswa secara langsung, melainkan siswa harus menginterpretasikan sendiri, dan kreativitas siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. Sementara aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu landasan psikologi. Dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa
agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangannya. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa mempelajarinya. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 5 Pasal 1B tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip dasar pembelajaran tematik. Prinsip yang mendasari pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual, artinya dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran tertentu, bahan kajian. Tiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. 4. Pembelajaran memberikan pengalaman langsung bermakna bagi peserta didik. 5. Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa diharapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas dalam pembelajaran tematik. Pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan dan tema-tema. Yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran ini. Dengan demikian siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, saya Fatma Dwi Fauzia akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari pembelajaran tematik. Pertama, tujuan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat 1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. 2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. 3. Kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. 4. Kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. 6. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian manfaat dari pembelajaran tematik. Dengan menerapkan pembelajaran tematik, peserta didik, guru mendapatkan banyak manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah 1. Pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualitasnya. 2. Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu
mengeksplorasi pengetahuan melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran. 3. Pembelajaran tematik mampu meningkatkan keeratan hubungan antar peserta didik. Yang keempat, pembelajaran tematik membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya. 5. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. 6. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena terkesan dan bermakna. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir 8, menumbuhkan keterampilan sesuai dalam bekerja, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.